Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat. Oke teman-teman, buat teman-teman ada yang pertanyaan, kalau kita new atau baru daftar di Indodax dan kita harus pasang foto, harus selfie, itu apakah aman? Ini kalau menurut aku aman ya. Pertama, Indodax itu juga legal ya, perizinannya untuk di Indonesia itu legal. Nah, tujuannya kita selfie, kita pasang QIC itu, update QIC itu untuk keamanan kita juga. Jadi biar akun kita itu nggak di hijack orang, karena kalau di hijack kan harus sesuai dengan foto kita, KTP kita, kalau nggak sama nggak bisa. Terus penarikannya lewat apa? Sekarang penarikan di Indodax itu cuma bisa lewat bank ya, nggak bisa lewat e-wallet lagi. Tapi kalau kita deposit itu kita bisa lewat e-wallet. Tapi kalau kita penarikan itu nggak bisa lewat e-wallet. Kenapa? Karena untuk mencegah mungkin ya yang money laundry kayak gitu ya. Jadi kita kalau penarikan tetap cuma melalui bank. Nah, buat teman-teman yang nggak punya bank, yaitu jalan satu-satunya kita penarikannya lewat aplikasi lain. Dari Indodax dikirim ke Binance, misalkan dari Binance kita bisa dikirim ke e-wallet gitu ya, atau bisa ke pintu atau kemana. Cuman menurut aku punya bank juga pasti semua orang punya rekening kan, kita tinggal penarikan di situ aja, malah justru lebih aman langsung masuk ke rekening ya. Kalau e-wallet itu kadang masih bisa di hijack, karena saya pernah ya Dana itu di hijack, cuman mungkin kesalahan karena tahu pinnya seperti itu ya. Jadi kalau penarikan itu bisa melalui bank, nggak bisa melalui e-wallet, tapi kalau deposit itu bisa ya. Terus untuk selfie-nya juga aman ya. Kalau teman-teman yang masih baru takut nanti salah gunakan, enggak, karena ini untuk keamanan juga untuk akun kita, biar akun kita itu ada asetnya, itu biar aman, biar enggak di hijack orang. Jadi jangan takut ya, itu aman, karena saya sendiri enggak pernah sih kejadian sampai dipakai KTP-nya kayak gitu ya, kalau selagi aplikasi itu aman. Nah, untuk market hari ini itu masih ada penurunan di beberapa market ya. Kita cek di funds, ini volumenya turun di 1 bulan, tapi dia setiap turun ada pump, setiap turun ada pump. Nah, di sini kalau teman-teman mau ambil posisinya di bawah Rp60, itu insya Allah aman. Ini terendahnya 62, sempat di harga 62, 60, misalkan bisa beli di bawah 60, siapa tahu turun ya, itu aman, karena di sini volumenya turun ya. Ini habis pump turun, jadi kita tunggu dia turun dulu ya. Ini untuk yang modal kecil ya. Nah, buat teman-teman yang di sini baru berapa menit itu udah mulai naik lagi ya. Untuk harganya udah mulai hijau marketnya. Untuk di RX di sini volumenya turun di 1 jam, 1 hari juga sama. Kalau udah, nah ini mau anjlok ya, mau jumping ya, ini bisa ke harga di bawah 100 ya. Kalau posisi seperti ini mendingan ditunggu dulu dia benar-benar mentok turunnya di harga berapa. Kalau sudah mentok turun baru kita action ambil posisi. Jangan pada saat seperti ini langsung kita open posisi, nanti kita akan minus atau gantung. Untuk mudeng sendiri ini volumenya masih turun terus ya. Di sini harusnya apakah bisa naik, tetap bisa naik ya teman-teman. Yang kemarin ada yang sempat masih nyantol karena belinya pada saat mahal. Nah, teman-teman nanti kalau udah ada kenaikan bisa dijual. Waktu itu saya juga ada nyantol, tapi pada saat ini naik udah saya jual semua. Cuman saya menyisakan sedikit aja ya untuk nunggu di harga naik lagi. Untuk XRP kalau teman-teman belinya di harga 35, misalkan 34.000, itu masih terbilang aman ya. Nanti pada saat pump kita
udah punya asetnya. Di sini emang penurunan, tapi di volume ini dia akan naik lagi, cuma naiknya bertahap, nggak langsung pump, nggak langsung ke 55.000. Nah di sini tertingginya masih harga 37 ya di minggu ini ya. Minggu kemarin itu sama di harga 37.300, terus 37.900. Harusnya di minggu depan itu bisa ke 39.000 ya. Jadi buat teman-teman yang mau Sherlock XRP silahkan monggo, pokoknya ambil di posisi di bawah ya. Untuk Doge silahkan ambil pada di bawah 3000, itu masih aman ya, di bawah 3000. Jadi kalau sekarang harganya 28 27 itu teman-teman bisa ambil posisi ya, bisa beli. Untuk kripto yang atau koin micin yang harganya masih murah banget, teman-teman harus rajin lihat webnya ya, untuk info-infonya. Nah untuk ADA ini aman di harga ini ya, aman di harga ini. Nah di sini kemarin terendahnya di 10.000. Nah saya sering banget, pokoknya kalau di harga 10.000 teman-teman bisa membeli. Nah ini misalkan harga 10.100, misalkan sekarang apakah nanti akan turun? Kemungkinan harganya nanti masih akan balik lagi seperti ini, mau naik tapi kenaikannya belum pump ya. Tapi setelah ini mungkin di 1 hari berikutnya itu udah mulai pump. Jadi kalau teman-teman mau Sherlock, nah sekarang saatnya Sherlock itu di sini untuk ada ya harga 10.000. Misalkan contoh nih, aku beli di harga 10.100 misalkan. Nah di sini aku belinya 50.000 contoh. Oh nggak cukup, misalkan 45.000, dapatnya cuma 4 koin. Nah di sini 10.100 cuma beli 4 kripto. Nah di sini bisa dibatalin kayak Doge contohnya di sini ya. Nah misalkan di sini kita cancel order. Nah kita beli di Doge di 10.000, misalkan 10.050 nih, misalkan 25.000, dapatnya berapa? Dapatnya 5 doang. Misalkan 50.000, dapatnya 4 ya, tapi nggak cukup karena balance-nya cuma 20.000. Nah teman-teman jangan diikutin saya ya, kalau balance-nya jangan sampai dihabiskan ya, karena nanti kalau dihabiskan pada saat harga naik kalian nggak bisa, pada saat harga masih turun lagi kalian nggak bisa Sherlock, karena money management itu paling penting ya. Jadi kalau masih pemula jangan semua modal dibelikan ya. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu tadi ya untuk di video ini yang membahas seputar kalau posting kuesi kita selfie itu aman, dan penarikan itu nggak bisa melalui e-wallet, tapi kalau deposit bisa. Nah terus untuk market juga teman-teman bisa open posisi di harga yang sudah saya sebutkan tadi, untuk XRP, untuk Shiba Inu, untuk PP, dan juga untuk Doge, juga untuk ADA ya, Cardano ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.